Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran ini, Ibu berharap kalian mengambil buku LKS kalian dan membuka buku tersebut. Membuka halaman 11 tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silahkan diambil dulu bukunya dan dibuka halaman 11. Oke, sudah kalian ambil buku kalian? Silahkan kalian buka buku kalian halaman 11 ya. Di situ ada struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang struktur teks prosedur. Ya, sudah diambil LKS-nya ya. Silahkan buka halaman 11. Sudah dibuka? Ya. Bisa dilihat di situ ada struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian tujuan, bagian kedua adalah bagian material, dan bagian ketiga adalah bagian langkah-langkah. Di dalam bagian tujuan bisa berupa judul yang berisikan tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Ya, di situ ada contohnya, bisa dilihat halaman 12 ya. Cara membuat sabun cuci piring. Ya, bisa dibaca. Untuk bagian pertama, di situ tadi Ibu sudah mengatakan bagian judul adalah bagian tujuan. Ya. Struktur bagian tujuan. Kemudian langkah-langkah itu pada, lihat di situ ya. Adapun langkah-langkah membuat sabun cuci herbal sebagai berikut. Nah, lalu mengapa tidak ada material? Di sini tidak memerlukan material karena tidak memerlukan bahan-bahan. Ya, berbeda dengan teks prosedur. Bisa dibuka halaman berikutnya, misalkan saja di halaman 14. Di situ ada bahan-bahan. Jadi strukturnya ada struktur bahan. Dapat disimpulkan bahwa dalam teks prosedur, struktur untuk bagian material itu boleh ada, boleh tidak, tergantung teks prosedur yang kalian buat atau yang kalian ambil. Paham ya untuk struktur? Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan ini biasanya berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Selanjutnya bagian material yang berisikan bahan-bahan atau alat-alat. Yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Bisa kalian lihat pada halaman 12, di situ ada contoh teks prosedur. Cara membuat sabun cuci piring. Dapat dilihat juga di situ ada strukturnya. Namun di dalam struktur tersebut hanya terdiri dari 2, yaitu bagian tujuan dan langkah-langkah. Mengapa di bagian material tidak ada? Ya, karena isinya memang tidak ada materialnya atau bahan-bahan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa di dalam struktur teks prosedur untuk bagian material itu boleh ada, boleh tidak, tergantung teks prosedur yang kalian buat atau yang kalian baca. Ya, berbeda bila kalian bisa lihat pada halaman 14, membuat mesin penetas telur dari kardus. Nah, di sini sudah jelas ada di situ
bagian material atau bahan ya, contohnya di situ ya, kardus, kayu ya, termometer, kabel dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian material. Jelas ya, untuk struktur terdiri dari 3 bagian, bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah. Namun untuk bagian material boleh ada, boleh tidak, tergantung teks prosedurnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penanda wacana. Kedua, kata ganti atau pronomina. Ketiga, konjungsi. Yang keempat, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu penanda wacana. Penanda wacana biasanya kita temukan dengan kalimat ya, ada kalimat atau kata ya yang termasuk penanda wacana pertama, selanjutnya, setelah itu, kemudian, lalu, akhirnya. Nah, di sini sering kita temukan di teks prosedur. Misalkan, kemudian tekan tombol power atau on untuk menghidupkan televisi. Nah, itu contoh penanda wacana. Konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, konjungsi di sini katanya sebagai berikut: apabila, jika, setelah, seandainya, dan, atau, kemudian. Nah, itu beberapa contoh kata penghubung atau contoh kata konjungsi ya. Paham ya untuk 2 penjelasan Ibu tersebut. Sekarang kita masuk ke kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, sedangkan deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, dan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Jadi tadi deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, sedangkan interrogatif adalah yang berisi pertanyaan ya. Di sini bisa kita lihat untuk di halaman 14 ya. Di situ ada contoh konjungsi atau dan ya, di contoh teks prosedur membuat mesin penetas telur dan kardus. Nah, contoh untuk konjungsi itu ada kata atau, dan ya, di situ ada ya. Untuk ini tadi, untuk kata ganti atau pronomina pada teks prosedur membuat mesin penetas telur itu ada kata Anda. Nah, Anda merupakan kata ganti atau pronomina. Selain Anda ada juga, tapi untuk di kalimat itu hanya Anda ya. Tapi bisa juga ada kata ia, nya, mereka, kita, dan kami ya. Selanjutnya tentang kalimat imperatif ya, atau kata perintah, kalimat perintah. Di sini ada beberapa kalimat imperatif. Misalkan kita perhatikan pada langkah-langkah. Bentuklah, buatlah. Ya, itu udah perintah, memerintahkan. Untuk yang deklaratif atau pernyataan, itu bisa kalian lihat pada
poin ke-8 ya. Ada di situ kata ingat jenis telur yang berbeda memerlukan suhu penetasan yang berbeda pula. Nah, itu merupakan contoh kalimat deklaratif, sedangkan interrogatif itu bisa dilihat pada kata di bagian 5. Buat kerak telur dengan menggunakan bambu. Jika tidak bisa, cukup menggunakan loyang telur. Jadi di situ adalah pertanyaannya adalah bisa atau tidak bisa ya. Jadi kalimat interrogatif itu kalimat tanya namun tidak memerlukan jawaban. Oke, dari penjelasan Ibu apakah sudah paham? Bila kalian sudah paham ya, kalian bisa mengerjakan tugas 2 halaman 15 ya. Untuk teksnya, teks membuat es krim putar tanpa kulkas, itu teksnya ya. Jadi tugasnya yang di tugas 2, tapi teksnya adalah teks yang diuji kompetensi 4. Karena yang A tadi itu sudah Ibu jelaskan. Ya. Jadi kalian teksnya teks yang membuat es krim putar tanpa kulkas. Kalian coba menelaah yang bagian C ya, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan tiap teks prosedur tersebut. Jadi kalian hanya menjawab yang bagian C tugas 2, teksnya adalah uji kompetensi 4 atau yang teks membuat es krim putar tanpa kulkas. Silahkan kalian jawab di lembaran dan kalian foto. Terima kasih, demikian dulu materi dari Ibu. Kita bertemu lagi di penjelasan Ibu selanjutnya. Bila ada yang tidak jelas, silahkan japri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.